Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, sebenarnya Allah itu selalu mengingatkan kita, selalu membimbing kita agar kita itu senantiasa berjalan di jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, agar nantinya kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, seperti ketika diberi pelajaran ketika seseorang meninggal, biasanya dimandikan, dibersihkan, kemudian ditutup dengan kain putih yang bersih, dan kemudian disalatkan, dimakamkan. Pelajarannya di situ bahwa kita yang masih hidup seharusnya juga, kalau ingin kembali kepada Allah nantinya, dalam keadaan bersih dari dosa dan kesalahan, sehingga bisa bertemu dengan Allah dengan baik. Begitu juga ketika kita diperintahkan oleh Allah sholat, juga sama. Kita harus bersih dulu, baik dari hadas kecil, hadas besar, dengan cara mandi dan wudhu. Juga bersih dari najis, sehingga sholat yang fungsinya juga bertemu dengan Allah, berdialog dengan Allah, memohon sesuatu kepada Allah, itu juga harus dalam keadaan bersih ataupun suci. Dua contoh itu juga sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Allah itu selalu mengingatkan kita agar kita itu bisa berjalan di muka bumi ini dengan jalan yang lurus, yang bisa menghantarkan kita kembali ke Allah pada saatnya nanti dalam keadaan bersih. Dan kemudian juga Allah mengingatkan
kita dalam bentuk yang lain-lainnya. Umpamanya dari sisi fisik kita itu diciptakan oleh Allah dari kecil, kemudian dewasa, besar, dan kemudian tua, dan kemudian seperti anak kecil lagi. Dan bahkan di dalam surat Yasin ada ayat Allah yang berbunyi wa man nu'ammirhu nunakishu bil khalqi apala yaqilun, yang artinya dan siapa saja yang dipanjangkan umurnya, usianya, kemudian dikurangi bentuk penciptaannya, apakah tidak berpikir kira-kira terjemah bebasnya seperti itu? Jadi kita itu diciptakan oleh Allah, semakin tua semakin dikurangi penciptaannya. Dulu tampan atau cantik, kemudian ya namanya orang yang sudah tua, rambut hitam jadi putih, matanya mulai kabur, telinganya, pendengarannya berkurang, giginya mulai berguguran, fisiknya, kulitnya mulai keriput, tenaganya mulai berkurang, selera makan juga sudah berkurang, dan semuanya, pikiran juga begitu, sudah tidak seperti waktu dulu lagi. Nah, itu sebenarnya Allah mengingatkan kita lewat fisik kita bahwa kalau sudah seperti itu, Allah mengingatkan agar kita bersiap-siap untuk menghadapi kehidupan yang selanjutnya, yaitu di akhirat. Artinya apa yang menjadi kesenangan di dunia akan ditinggalkan. Itu yang harus kita sadari. Kemudian juga dari sisi kesenangan dunia yang lain, kita senang punya harta banyak, jabatan, teman, dan yang lainnya. Semuanya juga mulai berkurang. Teman yang dulu juga sudah mulai dipanggil oleh Allah, sehingga lambat laun teman-teman yang dulu sudah berkurang dan habis. Jabatan juga demikian, dulu yang dibanggakan, kemudian sudah tidak menjabat lagi. Kemudian di rumah duduk dan mau makan yang enak-enak juga giginya sudah tidak ada, perutnya juga sudah mengerut,
tidak bisa diisi dengan makanan yang banyak. Dan semuanya, apa yang dulunya disenangi, dibanggakan, sudah tinggal kenangan. Maka dengan pelajaran dari Allah, dengan Allah mengingatkan banyak hal tadi, ya agar kita menyadari apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang harus kita bersihkan agar perjalanan kita ke depannya bisa mudah, bisa tidak ada kendala, rintangan, kira-kira seperti itu. Jadi istilahnya ya sudahlah. Kalau kita sudah tahu seperti itu, sudahlah untuk berbangga-bangga, bermain-main dengan kesenangan dunia, karena semuanya ternyata hanya sementara dan akhirat yang menunggu itu lebih baik dan lebih kekal. Sehingga juga kalau kita sudah memahami, menyadari itu, ya kita perbaiki yang dulunya belum baik, belum benar. Baik hubungan kita kepada orang tua, kepada suami, istri, kepada anak, kepada teman, tetangga, kepada siapapun, juga kepada Allah tentunya. Kita perbaiki mana yang belum baik, yang keliru ya kita taubati, kita sesali, jangan diulangi lagi. Insya Allah seperti itu. Ya kalau kita coba diuraikan ya, umpama dulu dengan orang tua dari sejak akhir balik hingga saat ini berapa kali atau sering membuat kecewa, membuat sedih, membuat kesal. Itu suatu kesalahan yang harus ditaubati. Bukankah Allah juga sudah melarang jangan berkata kita kepada orang tua, bunyi saja tidak boleh, apalagi sampai membuat kesal atau menangis atau sedih orang tua. Itu sebuah kesalahan yang besar. Kalau itu pernah dilakukan ya itulah harus kita taubati. Dan tidak hanya sekali dua kali, tapi sesering mungkin setiap hari minta ampun kepada Allah. Karena kita tidak tahu kesalahan itu sudah diampuni oleh Allah atau belum. Kalau orang tua masih ya minta maaf kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, mumpung orang tua masih hidup. Kesempatan untuk menjadi anak yang baik, kesempatan untuk mohon ampun, mohon maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan dulu.
Kemudian juga dengan pasangan hidup, baik suami atau istri. Mungkin selama menjadi suami atau istri, pernah menyakiti, pernah membuat susah, sedih, dan lain sebagainya. Itu juga kesempatan kita saling memaafkan, kemudian saling belajar untuk tidak menyakiti, belajar untuk menghormati, menghargai, menyayangi. Kepada anak juga begitu. Kalau dulu belum tahu, sehingga anak itu sering mungkin dimarahi, disalahkan, dipojokkan. Padahal anak itu amanah. Padahal tugas orang tua itu bagaimana anak itu menjadi anak yang soleh ataupun solehah. Kalau itu tidak dilakukan, sehingga anak itu besarnya tidak menjadi anak yang soleh ataupun solehah, karena orang tua tidak mendidik dengan baik, mungkin mendidiknya hanya ala kadar, tidak sungguh-sungguh, dan juga tidak memberikan contoh suri tauladan yang baik, yaitu orang tua menjadi orang tua yang soleh ataupun solehah, sehingga anak melihat orang tuanya A, maka anak mengikuti A. Jadi jangan menyalahkan anak kalau anak itu tidak soleh atau solehah, kalau orang tuanya sendiri juga tidak seperti itu. Sehingga kalau anak itu salah, maka orang tua juga ikut kena getahnya, kena dampaknya, karena kesalahan orang tua itu sendiri. Apalagi banyak di antara kita, saudara, yang selama hidup ini mungkin menekankan anak itu agar menjadi anak yang sukses, dalam arti sukses di dunia, bisa menjadi sarjana, bisa punya pekerjaan tetap, bisa punya istri, anak, cucu, tapi tidak berusaha bagaimana anak itu menjadi soleh atau solehah, sehingga dibimbing, diajari agar menjadi anak yang soleh atau solehah tadi. Karena ketidaktahuan mungkin, tapi yang jelas sebagai orang tua seharusnya menyadari bahwa tugas orang tua itu tidak hanya sekedar mensukseskan anak untuk kesenangan dunia saja, tapi ada kehidupan selanjutnya, yaitu di akhirat. Dan masih banyak lagi yang harus kita benahi. Di antaranya yang lain, dengan tetangga saudara yang dulunya pernah bermusuhan, bersitegang, saling iri, dengki, benci, menjelekkan. Itu adalah PR bagi kita yang harus diselesaikan, agar itu tidak menjadi ganjalan atau halangan dalam perjalanan kita nanti di akhirat. Dan dengan yang saya sampaikan semuanya tadi, kita jadi ingat, ternyata Allah selalu mengingatkan kita
menegur kita, membimbing kita, agar kita kembali ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Dengan berbagai bentuk cara Allah mengingatkan yang ada di diri kita ataupun yang ada di sekitar kita. Maka sebaiknya kita belajar untuk merenungi, memahami, kemudian kita belajar merubah, belajar membersihkan diri kita untuk menyambut masa-masa yang boleh dikatakan menakutkan kalau kita tidak siap, kalau ternyata masih banyak kesalahan kita yang belum diampuni karena kita teledor atau lalai, belum memohonkan ampun kepada Allah. Karena catatan amal-amal kita itu tercatat rapi, baik yang amal baik ataupun yang buruk. Maka yang lebih kita tekankan adalah catatan amal buruk. Kalau masih ada, kita ingat, kita segera mohonkan ampun kepada Allah dan berusaha untuk tidak melakukan lagi. Insya Allah seperti itu. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan kalau ada yang kurang dan lebih, saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.